Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas IPA. Selamat datang di petualangan tanpa batas. Apa kabar kalian hari ini? Ustadz doakan semoga kalian dalam kondisi baik dan dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pesawat sederhana. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah Ustadz minta untuk membuat PowerPoint tentang berbagai jenis pesawat sederhana. Tetapi hari ini Ustadz hanya akan membahas tentang tuas atau pengungkit. Apa saja jenis tuas yang sudah kalian ketahui? Oke, untuk lebih membuat kalian memahami tentang jenis-jenis tuas, perhatikan penjelasan berikut ini. Oke guys, perhatikan bagian dari pengungkit berikut ini. Bagian yang pertama yaitu titik kuasa, yaitu tempat di mana gaya diberikan. Sedangkan yang kedua yaitu titik beban, yaitu tempat di mana beban diletakkan. Dan yang terakhir yaitu titik tumpu, merupakan titik tumpuan di mana tuas atau pengungkit bekerja. Selain itu, perhatikan bahwa jarak antara titik kuasa dengan titik tumpu kita sebut sebagai lengan kuasa, disingkat LK. Sedangkan jarak antara titik tumpu dengan titik beban kita sebut sebagai lengan beban, disingkat dengan LB. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis pengungkit. Perhatikan penjelasan berikut ini. Pengungkit yang pertama yaitu pengungkit tipe 1. Pengungkit tipe 1 adalah pengungkit yang titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan titik beban. Selanjutnya, yaitu pengungkit tipe 2. Pengungkit tipe 2 adalah pengungkit yang titik bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Sedangkan yang terakhir yaitu pengungkit tipe 3. Pengungkit tipe 3 adalah pengungkit yang titik kuasanya berada di antara titik beban dan titik tumpu. Bagaimana? Kalian sudah memahaminya? Oke guys, kalian sudah memahami tentang jenis-jenis pengungkit. Mulai dari pengungkit tipe 1, pengungkit tipe 2, kemudian ada pengungkit tipe 3. Nah, beberapa alat atau peralatan yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan jenis pengungkit ini. Untuk pengungkit tipe 1, ada alat yaitu gunting dan juga pemotong kuku. Kemudian, untuk pengungkit tipe 2, ada alat yaitu kereta dorong dan juga pembuka botol. Tentu kalian sudah sering kan menggunakan alat-alat ini? Lalu, untuk pengungkit tipe 3, kita memiliki alat contohnya yaitu penjepit makanan dan juga pinset. Tentu kalian juga familiar dengan alat-alat ini. Nah, ini adalah contoh-contoh alat yang memanfaatkan prinsip kerja dari pengungkit, baik itu pengungkit tipe 1, pengungkit tipe 2, maupun pengungkit tipe 3. Nah, sebagaimana fungsi pesawat sederhana, yaitu untuk memudahkan kerja manusia, pengungkit juga membuat pekerjaan kita jauh lebih mudah. Karena itu, kita bisa menghitung berapa nilai keuntungan mekanis yang dimiliki oleh sebuah pengungkit. Apa itu keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis adalah nilai dari keuntungan menggunakan suatu pengungkit. Bagaimana cara menghitungnya? Kalian ingin tahu? Oke, perhatikan penjelasan berikut ini.
Untuk menghitung keuntungan mekanik suatu pengungkit, kita dapat menggunakan rumus Km sama dengan W per F, atau Km sama dengan LK per LB. Dengan keterangan F yaitu gaya, dan W yaitu beban atau berat, LK yaitu lengan kuasa, dan LB yaitu lengan beban. Jika rumus di atas kita kalikan silang, antara W dikali LB dengan F dikali LK, maka akan diperoleh persamaan yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. Agar lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah pengungkit memiliki lengan kuasa sepanjang 4 meter dan lengan beban sepanjang 2 meter. Tentukan gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban sebesar 200 Newton. Perhatikan pembahasan berikut ini. Diketahui LK sama dengan 4 meter, LB sama dengan 2 meter, dan W sama dengan 200 Newton. Maka tentukan nilai F. Jawab, F sama dengan W dikali LB per LK. Sama dengan 200 dikali 2 per 4. Sama dengan 400 per 4. Sama dengan 100 Newton. Jadi, gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban seberat 200 Newton yaitu 100 Newton. Oke guys, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua. Sebuah pengungkit mampu mengangkat beban seberat 100 Newton dengan gaya sebesar 20 Newton. Jika panjang lengan beban adalah 1 meter, tentukan panjang lengan kuasa. Perhatikan pembahasan berikut ini. Diketahui W sama dengan 100 Newton, F sama dengan 20 Newton, dan LB sama dengan 1 meter. Tentukan nilai LK. Jawab, LK sama dengan W dikali LB per F. Sama dengan 100 dikali 1 per 20. Sama dengan 100 per 20. LK sama dengan 5 meter. Jadi, panjang lengan kuasa pada pengungkit tersebut adalah 5 meter. Bagaimana? Kalian sudah paham? Oke guys, sebagaimana yang telah Ustadz jelaskan barusan, dari persamaan untuk menghitung keuntungan mekanik, kita bisa menentukan nilai dari gaya atau F, beban atau W, kemudian lengan kuasa atau LK, dan juga lengan beban atau LB. Nah, untuk membantu kalian dalam memahami materi ini lebih baik, Ustadz telah menyertakan beberapa soal yang telah Ustadz upload di Google Classroom. Oke, gunakan soal tersebut untuk latihan, kerjakan dengan teliti, dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika kalian ada pertanyaan, atau kalian merasa kebingungan, atau ada kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tersebut, kalian bisa menanyakan pada Ustadz Afif melalui Google Classroom. So, stay tuned on your Google Classroom. Oke guys, tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih telah bergabung dengan kelas IPA hari ini. Kelas IPA, petualangan tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.